Baiklah, sebelum melanjutkan presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 terdiri atas saya sendiri Iza Rahman Sumandi dengan NIM 1152038, kemudian ada Carolina Setiawati dengan NIM 1152008, kemudian ada Sarma Pelita dengan NIM 1152020, lalu ada Kuanta Aquina Sangaji dengan NIM 115200330. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah NME dengan kode mata kuliah BE 200102. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sebuah presentasi terkait case study dengan topik kesetimbangan massa. Dengan judul case study kami berdasarkan jurnal utama yang kami jadikan acuan adalah analisis keseimbangan massa permukaan es yang lebih tinggi dari lapisan es Greenland yang diungkapkan melalui pemodelan iklim beresolusi tinggi. Outline presentasi adalah sebagai berikut. Pertama-tama ada abstrak, dilanjutkan oleh pendahuluan, kemudian metodologi, hasil dan pembahasan, lalu kesimpulan. Abstrak untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Kebutuhan untuk memantau peristiwa seperti akumulasi salju, curah hujan, dan limpasan pada gletser dan ice sheet meningkat seiring dengan peningkatan emisi gas rumah kaca setiap tahun. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis kondisi lapisan es di Greenland menggunakan pemodelan iklim regional resolusi tinggi dan menghitung nilai neraca massa permukaan yang mencerminkan kondisi lapisan es negara secara keseluruhan. Dari literatur, ditemukan bahwa formula yang dimodifikasi yang diturunkan dari konsep akumulasi menjadi perbedaan antara input dan output dapat digunakan untuk menghitung surface mass balance atau SMB. Beberapa faktor diperhitungkan dalam pemeriksaan ini seperti total limpasan dari lapisan es serta penguapan atau sublimasi salju dan curah hujan. Diketahui dari literatur utama bahwa total penilaian neraca massa permukaan lapisan es adalah 469 plus minus 41 gigaton per tahun antara periode 1968 sampai tahun 2007. Nilai tersebut juga diketahui 63% lebih besar daripada perkiraan berdasarkan model lain untuk periode yang sama. Informasi tersebut memberikan dasar untuk memperkirakan dan memprediksi neraca massa keseluruhan dan debit air tawar pada lapisan es Greenland. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian pendahuluan, di mana paper ini berangkat dari pengertian pemanasan global, yaitu merupakan peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Mengapa terjadi pemanasan global? Di antaranya karena adanya meningkatan suhu rata-rata bumi akibat dari emisi gas rumah kaca. Ini menurut Kuncoro Sejati tahun 2011, di mana gas rumah kaca ini akan menyebabkan energi panas matahari terperangkap di atmosfer, sehingga membuat bumi lebih panas dari sebelumnya. Nah, akibat gas rumah kaca ini memiliki beberapa dampak. Menurut Ramlan tahun 2002, dampak yang ditimbulkan akibat pemanasan global diantaranya adanya cuaca yang sangat ekstrim karena penipisnya dan mencairnya es kutub karena peningkatan suhu bumi, kemudian adanya timbulnya wabah dan penyakit akibat polusi yang ditimbulkan, serta bencana alam dan perubahan lingkungan. Kemudian dalam paper ini juga kami akan membahas mengenai lapisan es Greenland atau GRIS, di mana GRIS ini merupakan reservoir air tawar terbesar di belahan bumi utara dengan potensi kenaikan permukaan laut sebesar 7,3 meter menurut Bamber et al. Tahun 2001. Nah, dalam hal ini kami akan mengukur dan memprediksi keseimbangan massa dan debit air tawar dari GRIS. Nah, parameter yang dibutuhkan diantaranya adanya keseimbangan massa permukaan, jumlah tahunan akumulasi massa salju, massa hujan, dan ablasi sublimasi dan limpasan. Nah, berdasarkan jurnal yang ditulis sebelumnya, mereka mengukur parameter tersebut menggunakan penggunaan model iklim resolusi tinggi. Namun, terdapat beberapa kendala, di antaranya kompleksitas proses yang terlibat dalam kombinasi dengan topografi pantainya curam, kemudian model atmosfer global belum memiliki resolusi yang diperlukan. Sehingga diberikan alternatif yaitu
menggunakan penurunan skala dinamis dengan model iklim regional atau RICM pada resolusi horizontal yang tinggi. Nah, mengapa model ini digunakan? Karena teknik penurunan skala statistik dapat diterapkan pada outputnya untuk mengukur ablasi di Greenland. Ini menurut Hanna et al. Tahun 2008. Sehingga berdasarkan hal-hal yang sudah dibahas tadi, ditemukan tujuan dari jurnal ini yaitu untuk menduga massa permukaan lapisan es Greenland atau SMB dan mengetahui parameter yang terlibat dalam proses perhitungan keseimbangan massa permukaan lapisan es Greenland. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian. Metodologi yang digunakan dalam proses penelitian ini merupakan metode studi literatur dengan menggunakan jurnal utama sebagai sumber permasalahan dan juga sumber data. Selain itu digunakan pula jurnal tambahan sebagai pembantu proses analisa dalam memecahkan masalah keseimbangan massa permukaan yang lebih tinggi dari lapisan es Greenland melalui pemodelan iklim resolusi tinggi. Nah, neraca massa sendiri didefinisikan sebagai perhitungan yang menggambarkan massa yang masuk, terakumulasi, dan keluar dalam waktu tertentu. Menurut Yuriandik pada tahun 2014, keseimbangan massa dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu input sama dengan output ditambah accumulation. Namun, apabila terjadi keadaan adiabatik di mana tidak ada massa dan energi yang hilang, maka berlaku persamaan input mass flow of dry matter sama dengan output, yaitu mass flow of dry matter ditambah evaporated water atau mass flow of dry matter. Dengan massa inisial sama dengan massa awal ditambah massa air. Namun dengan asumsi bahwa dalam air tidak didapatkan bahan yang kering, maka massa air dianggap 0 sehingga massa inisial sama dengan massa awal. Ya, dalam kasus ini, data diambil dari jurnal yang telah melakukan pengumpulan data melalui pemodelan iklim atmosfer regional atau RACMO 2 selama tahun 1958 sampai dengan 2007 di daerah Greenland. Nah, data-data yang diperlukan itu adalah rata-rata curah hujan, terus ada rata-rata hujan salju per tahun, rata-rata jumlah limpasan, serta jumlah evaporasi per tahun. Nah, data tersebut diolah dengan menggunakan rumus referensi dan dibandingkan dengan hasil pengukuran yang sebenarnya, sehingga pengambilan data yang dilakukan disebut akurat apabila hasil yang diperoleh semakin dekat dengan perhitungan referensi. Nah, berikut merupakan tabel data perhitungan neraca massa lapisan es Greenland. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Dapat dilihat apabila dibandingkan antara tabel 2 dan tabel 1, di mana tabel 2 adalah hasil perhitungan dari kelompok kami sendiri dengan menggunakan data acuan dari jurnal utama yaitu Etema et al. Tahun 2009, didapati nilai lapisan SMB itu sebesar 468 gigaton per tahunnya. Apabila dibandingkan dengan tabel 1, nilai lapisan SMB-nya sebesar 468 plus minus 41 gigaton per tahunnya. Nah, ternyata nilai 41 ini merupakan sebuah angka ketidakpastian karena terdapat perbedaan antara nilai pemodelan dan pengamatannya. Jadi, antara pemodelan dengan iklim beresolusi tinggi dengan hasil pengamatan langsung itu memiliki nilai perbedaan yang disebut angka ketidakpastian sebesar 41 tersebut. Nah, antara hasil referensi dengan hasil perhitungan ini apabila dianalisis ternyata memiliki signifikansi yang cukup kecil. Artinya rumus perhitungan tersebut yaitu input sama dengan output plus accumulation memiliki tingkat akurasi yang cukup baik. Jadi proses perhitungan lapisan es SMB ini pada lapisan es permukaan di Greenland ini dilakukan dengan menggunakan persamaan satu yang telah disebutkan pada bagian metodologi. Persamaan tersebut ialah input sama dengan output plus accumulation. Nah, pada persamaan tersebut dibutuhkan dua kelompok besar untuk dilakukan agar perhitungan tersebut dapat dilakukan, yaitu parameter kelompok input dan kelompok output. Di mana di kelompok input itu terdapat parameter yang dibutuhkan. Di antaranya adalah curah hujan dan data hujan salju. Kemudian untuk parameter output itu ada limpasan atau runoff yang biasa kita kenal dengan sebutan erosi, dan juga ada parameter evaporasi atau sublimasi. Kemudian untuk accumulation sendiri adalah nilai yang kita cari, yaitu lapisan es SMB atau surface mass balance. Nah,
Pada case study ini kami juga menganalisis kenapa parameter-parameter yang telah disebutkan tadi itu termasuk bisa menjadi input dan bisa menjadi output. Yang pertama, dari kelompok input, untuk curah hujan itu penting untuk kita ketahui untuk menjadi parameter input karena hujan yang turun pada daerah Greenland nantinya bisa menjadi lapisan es baru akibat suhu yang rendah pada daerah Greenland yang dapat membekukan air hujan serta membuat partikel-partikel es yang terbawa dan membuat sedimentasi. Namun ini dengan catatan apabila curah hujannya itu terbilang kecil, curah hujan air. Itu seperti data yang diperoleh dari jurnal utama itu hanya sebesar 46 gigaton per tahunnya. Kenapa? Karena apabila curah hujannya tinggi, itu hanya akan mengikis lapisan es, kemudian terjadi fenomena erosi, yang nantinya akan malah mengurangi jumlah lapisan es permukaan, bukannya menambah. Kemudian untuk hujan salju sendiri, itu akan menimbulkan sebuah proses sedimentasi es atau glacial atau geyser, yang merupakan sebuah proses pengendapan suatu mineral di suatu tempat oleh es, sehingga secara langsung akan menambah jumlah lapisan permukaan es Greenland. Itulah sebabnya kenapa hujan salju itu termasuk parameter input. Kemudian untuk kelompok output, yang pertama itu limpasan atau runoff, atau yang biasa kita kenal dengan erosi. Kenapa bisa masuk ke parameter output? Karena limpasan atau erosi yang diakibatkan oleh hujan yang mengikis serta membawa partikel es ke permukaan, sehingga nantinya akan mengurangi jumlah lapisan es yang terdapat di permukaan. Hal tersebut dapat terjadi karena jumlah vegetasi yang tumbuh di dataran Greenland itu mungkin sedikit. Karena apa? Karena yang kita tahu sebenarnya di Greenland itu tidak banyak terdapat daratannya itu bukan dari tanah, tapi daratannya itu kebanyakan terbuat dari es langsung, sehingga vegetasi pun tidak akan tumbuh di situ. Nah, itulah sebabnya jumlah vegetasi di dataran Greenland itu cukup sedikit. Nah, nantinya air hujan yang mengenai ini akan langsung mengenai permukaan lapisan es dan mengikis lapisan es permukaan yang akhirnya nanti terbawa menjadi fenomena erosi. Jadi apabila jumlah vegetasi sedikit, maka itu bisa membuat air hujan yang jatuh langsung mengikis lapisan es permukaan tanpa mengalami proses intersepsi oleh sebuah tajuk pohon. Kemudian ada juga evaporasi atau sublimasi yang termasuk parameter output. Karena evaporasi itu pertama merupakan proses menguapnya air menjadi uap air yang diakibatkan oleh melelehnya lapisan es menjadi air akibat meningkatnya suhu permukaan. Sedangkan pada proses sublimasi ialah perubahan es yang merupakan zat padat menjadi gas tanpa proses penguapan. Kedua proses tersebut, yaitu evaporasi dan sublimasi, secara langsung tentunya akan mengurangi jumlah lapisan es permukaan yang terakumulasi. Dari keseluruhan kalkulasi yang dilakukan di bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan. Pendugaan pertama-tama ada pendugaan lapisan es surface mass balance di Greenland sebesar 468 gigaton per tahun. Parameter dalam perhitungan tersebut merupakan curah hujan, hujan salju, limpasan atau runoff, dan evaporasi atau sublimasi. Ketiga, temuan baru menunjukkan massa yang terakumulasi pada Greenland Ice Sheet atau GRIS lebih besar 63% daripada perkiraan sebelumnya. Penyebab dari perbedaan tersebut adalah modal iklim resolusi tinggi, masker lapisan yang digunakan, dan kebutuhan pasca kalibrasi yang berlebihan. Peningkatan emisi gas rumah kaca serta pemanasan global membuat GRIS menurun dengan sangat cepat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.